Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang pandai. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Kita jumpa lagi ya di tema 2, subtema 4 bermain di tempat wisata di pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengarkan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Dengan memperhatikan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, siswa dapat membaca kembali isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, memperhatikan penggunaan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Dengan membaca teks percakapan tentang menghitung layang-layang, siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1 hasil bilangan itu sendiri dengan cermat, serta dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1 dengan cermat. Dengan mengerjakan soal latihan tentang pembagian, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. Dengan melengkapi teks percakapan yang masih kosong, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan melibatkan pembagian dengan cermat. Dengan membaca teks percakapan tentang ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami atau kerang, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dari bahan alami dengan cermat, dan siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan. Di subtema 4 ini kita akan membahas bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira, kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat ya. Kalian lihat nih, Udin dan teman-temannya turun dari bus yang mereka tumpangi. Mereka didampingi oleh ibu guru. Terlihat ya wajah mereka ceria. Mereka semua bergembira. Apakah kalian pernah mengalami hal ini? Ya, pasti pernah ya. Memang menyenangkan sekali jika kita pergi berwisata ya. Benny dan teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Nah, sebelumnya kalian amati dulu gambar di bawah ini dengan cermat ya. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di bawah ini? Apa anak-anak? Ya, ceritanya tentang berwisata ke pantai. Boleh. Di pantai anak-anak bermain dengan gembira. Kalian lihat. Permainan apa saja yang mereka mainkan? Ya, ada yang bermain layang-layang, terus ada yang bermain menulis di pasir ya, ada yang juga membentuk pasir dan lain-lain ya. Semua tanpa bergembira. Tetapi harus hati-hati anak-anak. Mainnya iya anak-anak ya, tidak boleh terlalu jauh ke pantai yang ada airnya ya, di pinggirnya saja, di pasir-pasirnya ini ya. Wah, asik sekali mereka ya. Ayo membaca. Dengarkan pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakan ke depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahaman. Nah, kita baca ya bersama-sama. Ada yang jadi bu guru dan ada yang jadi Benny dan ada yang jadi siswa ya. Siswa itu seluruhnya ya. Nah,
Nih kita mulai ya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah percakapannya ya. Ada lanjut. Ada ya. Oke, sekarang ayo menulis. Nah, tadi kan kalian sudah membaca percakapan tadi ya. Bagaimana hasil terkaanmu tadi yang kita membahas tentang gambar? Sama ya, kita menerkanya juga sama ya. Bahwa ada banyak permainan di pantai dan harus berhati-hati. Tidak boleh terdekat terlalu pinggir ke pantai ya. Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Iya. Apa saja tak? Nah, ini. Iya benar. Hasil terkaanmu ya. Apakah semua sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Iya. Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Titik 2, petik 2 di atas, koma, tanya, dan titik ya. Benarkah penggunaan tanda bacanya? Ya, benar. Kita lanjut ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Sangat senang dan gembira, betul ya. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Di nomor 2, siapa Nana? Iya, Beni, betul Beni ya. Kita lanjut. Apa yang ingin dilakukan Lani? Ayo, Lani ingin apa ya? Ya, betul, Lani menulis di pasir ya. Apa yang ingin dilakukan Lani? Menulis di pasir. Nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Apa saja benda yang ada di pantai? Nah, nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Kapal, sampan, kail, jaring, batu, air, arang, layang-layang, dan balon. Ada yang belum disebut? Ya, kerang ya, boleh ditambah kerang ya. Kita lanjut. Nah, kita ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang ya. Nah, lagu ini sudah tidak asing lagi ya, judulnya Layang-Layang. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Kalian boleh mengulang-ulanginya lagi. Di sini lagunya layang-layang. Sesuai tadi dengan wisata anak-anak ke pantai, mereka ada yang bermain layang-layang ya. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan
sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, anak-anak kalian bisa lihat ya di sini Siti bicara katanya dia punya 6 layang-layang dibagi kepada Benny. Nah, kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6. Iya, betul ya. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya? Iya, betul. Bilangan itu sendiri. Contohnya tadi. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, berarti suatu bilangan jika dibagi 1 hasil bilangan itu sendiri. Nah, ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang diperoleh Benny? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Berapa tadi layang-layangnya? Ada 5. Kemudian dibagi kepada Benny 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi banyak layang-layang diperoleh Benny adalah 5. Suatu bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Betul ya? 5 dibagi 1 sama dengan 5. Itulah kalimat matematikanya pembahasannya ya. Di nomor 2, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Yuk kita bahas bersama-sama. 7 gulung benang, ini 7 ya. Dibagi ke Benny 1 ya, 1 doang sama dengan 7. Ya, 7 dibagi 1 sama dengan 7. Bilangan itu dibagi 1 menjadi bilangan itu sendiri ya. Jadi gulung benang yang diperoleh Benny adalah 7. Nah, sekarang kita ke nomor 3 ya. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny adalah 3 ya. Jadi mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny adalah 3 mobil ya. Kita lanjut. Untuk nomor 4 dan nomor 5 kalian coba mengerjakan sendiri ya. Ayo membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. Layang-layang itu dibagikan ke 6 orang. Yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Anak-anak ingat, bilangan itu dibagi bilangan itu sendiri hasilnya menjadi 1 ya. Nah, kita kerjakan soal berikut dengan teliti. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakan. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Yuk kita bahas. Nah, 7 layang-layang dibagi 7 ponakan sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, bilangan itu sendiri dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Jadi, gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakan adalah 1. Ya, seperti itu ya.
Nah, jadi jika bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Nomor 2, Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni membagikan kepada 2 kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing sepupu Beni? Kita bahas ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni adalah 1 ya. Karena 2 dibagi 2, 1. Bilangan itu sendiri dibagi dengan bilangan itu sama dengan hasilnya 1 ya. Kita lanjut ya anak-anak. Di nomor 3. Dalam acara wisata pantai, siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas? Yuk kita bahas ya. Nah betul, ini 3 dibagi 3 sama dengan 1. Bilangan itu sendiri dibagi dengan bilangan itu sama dengan hasilnya 1 ya. Nah jadi banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni adalah masing-masing kelas 1. Masing-masing kelas 2, 1 ya jadinya ya. Nah ini hasilnya. Kita lanjut ya. Untuk nomor 4 dan nomor 5, kalian boleh mencobanya ya. Silakan mencoba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan diberikan atau dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Yuk kita bahas. Nah, 32 dibagi 4. Hasilnya 8 ya. Jadi banyak bingkai pada setiap orang adalah 8. Karena 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi masing-masing orang mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yuk kita lanjut. Nah, ini ada soal berikutnya. Sebanyak 18 layangan diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang diangkut? Silakan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, ini ada pembahasannya. 18 dibagi 3, ini 18 ya. Dibagi 3 orang. Sama dengan hasilnya kayak sistem pengurangan ya. 3-nya ada berapa? Sama dengan 0 ya jadinya ya. 18 kurang 3 kurang 3 kurang 3 sampai 0 sama dengan hasilnya 6. Jadi banyak layang-layang yang diangkut setiap orang adalah 6. Kita lanjut. Nah, ini ada sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang yang sama banyak, berapa gulung benang yang dimuat dalam setiap kotak? Ya, seperti tadi ya, berarti 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, banyak gulung benang yang dimuat dalam setiap kotak adalah 7. Pintar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia dibagi. Pembagian itulah kebalikan dari perkalian ya. Nah, ya oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal ini kalian bisa tidak mengerjakan pembahas kita bersama-sama. Pasti sudah bisa ya. Siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang ayo membaca. Kita beralih ke bacaan teks percakapan berikut ya, anak-anak. Ini ada Udin dan teman-temannya ya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Nah, itu yang dikatakan Beni kepada teman-temannya. Ini Lani dan teman-temannya sedang membuat istana pasir ya.
ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami? Apa kamu masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan-bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan dan pewarna dan lainnya. Nah, itu tadi percakapan mereka ya. Kita sekarang beralih ke gambar ini. Persiapkan alat dan bahan untuk membuat figura. Tadi kalian sudah mengidentifikasi ya berdasarkan percakapan Udin dan Lani. Bahan-bahannya apa saja, alat-alat yang disiapkan apa saja. Kalian persiapkan ya. Nah, buatlah karya hiasan dari kerang. Nah, ini contohnya ya. Kalian boleh membuat ide tersendiri hiasan kerangnya. Yang penting prosedurnya adalah membuat karya hiasan dari kerang. Ini figur. Nah, ini seperti ini. Jika kalian kesulitan menemukan kerang, kalian bisa ke restoran atau tenda makan seafood ya. Biasanya di situ ada bukan bekas ya. Ketika makan kerang, orang-orang itu akan membuang kulitnya. Nah, kulit itu bisa kalian tampung, kalian cuci dan kalian jemur. Jadi kalau rumah kalian jauh dari pantai, kalian bisa mendatangi tenda-tenda seafood. Sekalian makan seafood loh, enak kan? Kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 1. Yaitu menyebutkan isi teks dan membaca kembali isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Keragaman benda di sini adalah di pantai ya. Nah, ini tadi ya percakapannya. Kita juga belajar tentang suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasil suatu bilangan dibagi satu hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Dan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah dan menyelesaikannya dengan melibatkan pembagian. Nah, yang tadi ya terakhir. Nah, ini ada bilangan itu jika dibagi suatu bilangan, jika dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Dan ini adalah bilangan suatu bilangan itu dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya 1 ya. Oke, kita juga sudah mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Teks percakapan buat karya hiasan kamu baca tadi di situ ya, dan membuat karya hiasan dari kerang. Nah, mengidentifikasinya bagaimana tadi? Ya, dari teks percakapan ya. Bahan-bahan dan alat yang diperlukan apa saja. Tadi apa Nana? Kerang, karton atau kardus ya. Kemudian lem ya. Dan kalian kemudian tempel ya langkah-langkahnya. Bentuk dulu figura fotonya. Kalian bikin dulu ide dan kreasinya. Ide dan gagasannya, kemudian kalian kerjakan sesuai ide dan gagasan kalian akan jadi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita akan ke evaluasi. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menggunakan kalimat matematika ya. Ini tugas di rumah. Tulislah isi teks percakapan tentang wisata ke pantai. Isinya ya Nana, jadi intisari dari teks itu, bukan teksnya itu yang kamu salin ya, tapi isinya tentang apa ya. Nomor 2, bacalah percakapan di halaman 171 sampai 172 sesuai kamu baca sesuai lafal dan intonasi yang tepat. Rekam melalui voice note. Nomor 3, kerjakan soal di samping. Nah, ini ya soal di sampingnya nih ya, yang tadi kita nomor 1 sampai nomor 3 kalau nggak salah sudah kita kerjakan ya. Kerjakan soal-soal berikut ini.
Demikianlah anak-anak pembelajaran tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata di pembelajaran 1. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.